dulu tentang mereview kembali ya tentang karbohidrat itu apa sih ya, walaupun mungkin kalian sudah pernah belajar, untuk mengingat kembali ya kalau sudah lupa ya tentang karbohidrat, jadi mereview kembali sedikit tentang karbohidrat itu apa sih ya. Karbohidrat ya atau hidrat karbon ya, ini karbon yang mengikat air secara kimiawi ya. Jadi kalau dalam rumus kimianya ya, karbohidrat kan termasuk dalam senyawa organik ya. Kalau dalam senyawa organik yang minimal biasanya ada C sama H kan. Kalau dalam senyawa organik kan gitu misalnya. Ada C sama H ya. Cuman kalau dalam karbohidrat sudah ada tambahan lagi CHO ya. Kalau kita mereview organik kembali, minimal paling sederhana senyawa organik kan C sama H ya. Ada tambahannya bisa O, bisa N, bisa S, bisa P. Ataupun mungkin sekarang kalau senyawa organik ya udah kompleks ya. Bukan cuman ada C, H, O, sama S. Ya. Bisa aja mungkin sudah dikombinasi dengan logam malah. Ya, biasanya sekarang malah senyawa-senyawa kompleks. Jadi kompleks metal organik ya. Jadi ada senyawa organiknya digabungkan sama metal atau logam ya. Sekarang lebih kompleks lagi kalau kita melihat senyawa-senyawa yang ada. Jadi bukan cuman C sama H atau O, N, S atau P. Ini ya jadi secara definisi karbon yang mengikat air secara kimia. Jadi ada C plus H2O. Ini dasar pemikirannya. Jadi C yang mengikat air ya. C yang mengikat air. Dengan jumlah atom C minimal ada 3. Jadi karbohidrat yang paling sederhana C-nya itu ada 3. Ya. Jadi karbohidrat yang paling sederhana ya. Jadi minimal C-nya 3. Soalnya kan dari rumus kimianya kan ini CH2ON. Jadi N-nya rantai panjang ya. Cuman yang paling sederhana ya. Yang paling sederhana N-nya itu 3, jadi C3, H6O3. Ya, itu ya, itu karbohidrat yang paling sederhana kalau nggak salah. Kemudian kalau dari bentuknya ya, kita kenal ada 3 bentuk karbohidrat ya. Kalian juga mungkin sudah belajar, cuma di sini kita mau review sedikit ya tentang teorinya karbohidrat. Yang pertama dalam bentuk monosakarida. Dalam bentuk monosakarida. Kemudian berikutnya oligosakarida. Ya, ini biasanya manis mono sama oligo ya. Kemudian yang berikutnya polisakarida. Ini yang polimer ya, makanya poli. Ya, jadi gabungan beberapa monosakarida ya. Makanya rumus umumnya kan ini ada N-nya, ada indeks N-nya. Karena ada yang dalam pengelompokan bentuk polimer, rantai panjang. Rantai panjang. Ya, jadi karbohidrat rantai panjang. Makanya ada polisakarida. Ya, itu untuk bentuk karbohidrat. Kemudian ini kalau kita lihat kembali ya tentang klasifikasi karbohidrat berdasarkan jumlah monomer ya. Tadi monosakarida, oligo, sama polisakarida. Kalau monosakarida, ini sekitar 5 sampai 6 karbon ya. Sebagai rantai atau cincin ya. Ini monosakarida ya. Kemudian punya beberapa gugus hidroksil ya. Jadi punya beberapa gugus hidroksil. Kemudian punya 1 karbonil. Ya. Jadi kalau membahas senyawa-senyawa yang hubungannya dengan organik, ya, kita juga harus mengingat kembali tentang dasar-dasarnya organik. Ya. Hidroksil, gugus hidroksil itu berarti OH. Ya. Kalau karbonil berarti CO. Ya, di organik kan kita sudah kenalkan ya. Kalau hidroksil berarti OH, kalau karbonil berarti CO. Ya. Jadi ini tentang monosakarida. Contohnya yang dalam masuk golongan monosakarida
glukosa, fruktosa, sama galaktosa. Ya, mungkin ntar kalian bisa lihat struktur glukosa itu gimana sih, C-nya berapa, fruktosa gimana ya. Ntar coba kalian cari ya struktur resminya tentang glukosa, fruktosa, sama galaktosa. Kemudian yang berikutnya oligosakarida. Ya. Kalau ini 2-10 unit ya dari monosakarida. Ya. Jadi ini ada 2-10 unit dari monosakarida. Kalau ini sudah bentuknya monosakarida, kalau tadi kan cincinnya baru cincin. Kalau ini sudah monosakarida. Ya. Kalau oligo 2-10 unit monosakarida. Ya, jadi bisa terdiri dari 2 monosakarida, 4 ya, jadi 2-10 unit monosakarida. Kemudian contoh-contoh oligo mulai dari sukrosa, laktosa, maltosa, rafinosa, dan stakiosa. Ya. Ini yang oligosakarida. Kemudian yang berikutnya polisakarida ya. Kalau secara umum kalau dalam organik bisa juga disebut sebagai polimer ya. Kalau dalam karbohidrat disebut sebagai polisakarida. Ini lebih dari 10 unit monosakarida. Ya. Jadi udah rantai panjang. Rantai panjang. Contohnya ini pati ya. Pati, selulosa, manan, galaktan, galaktomanan, pektin, ya, manoglukan ya. Contohnya pati. Pati sendiri kan di situ ada amilosa sama amilopektin ya. Ada yang rantai lurus, ada yang rantai bercabang. Kalau yang rantai lurus itu amilosanya, kalau yang kayaknya ada banyak-banyak cabang itu amilopektinnya ya. Makanya beda antara amilosa sama amilopektin itu ada perbedaannya. Itu dari pati ya. Dari pati. Pati juga masuk dalam golongan yang polisakarida. Karena lebih dari 10 unit monosakarida. Kalau dalam pembahasan pati juga ada pembahasan sendiri seharusnya ya. Selulosa juga banyak. Ya. Kalau dalam bahan alam mungkin ini malah bahasan tersendiri ya dalam bahan alam. Dalam bahan alam mungkin pati, selulosa, ini juga pektin ya. Ini juga sebagai poin-poin materi tersendiri biasanya karena banyak yang dibahas juga. Pati di situ ada amilosa, amilopektin. Dari manfaatnya juga banyak ya. Manfaat secara kimiawi ataupun untuk pembuatan makanan juga banyak juga pati itu. Selulosa ya, aplikasi selulosa juga banyak ya. Di farmasi juga banyak ya. Mungkin banyak lah tugas akhir juga yang mengerjakan selulosa juga banyak. Pati juga ada beberapa mahasiswa mungkin ya yang mengerjakan tugas akhir tentang objeknya pati, tentang objeknya selulosa, ya, tentang objeknya pektin ya. Ini kalau saya ingat banyak tugas akhir juga yang membahas tentang pati, ya, selulosa sama pektin. Ya. Karena ada beberapa dosen yang bidangnya tentang ini pati, selulosa, pektin. Mungkin kalian juga akan mengerjakan itu mungkin kalau ketemu dosen yang ternyata bidangnya itu pati, selulosa, atau pektin ya. Itu biasanya. Karena pasti kalau kita punya anak bimbingan pasti ada beberapa mahasiswa yang tugas akhirnya harus bidangnya kita gitu. Harus bidangnya kita. Kemudian kalau kita lihat struktur linearnya, struktur lurusnya ya. Misalkan ini glukosa ya. Kalau kita bandingkan di sini ada glukosa sama fruktosa ya. Coba kita komparasi, kita bandingkan ya. Glukosa itu disebut juga aldosa ya. Kalau aldosa itu berarti aldehid ya. Jadi ada gugus aldehidnya ini. Yang di C1 ini yang namanya aldehid ya. Makanya glukosa disebut juga aldosa ya. Kemudian fruktosa ya disebut juga ketosa ya. Karena apa? Karena di sini ya ada ketonnya, ada gugus ketonnya.
di C nomor 2 ini. Ini kan keton. Kalau dalam organik ini namanya keton. Makanya disebut ketosa. Ya. Ini. Glukosa disebut juga aldosa karena ada gugus aldehid. Ya. Kemudian fruktosa disebut juga sebagai ketosa karena ada gugus ketonnya. Gitu ya. Ini sebagai pengingatnya. Aldosa karena ada aldehid, kemudian ketosa karena ada ketonnya. Ya. Ini ya sama C-nya kalau kita bandingkan antara aldosa, ketosa dari glukosa sama fruktosa sama-sama C-nya itu C6 ya, sama-sama C6 ya. Sama-sama di sini juga punya hidroksilnya itu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama gugus hidroksilnya itu 5 ya. Cuman ada perbedaan di ujung ini ya, ada pergeseran antara gugus hidroksilnya ya. Ada pergeseran di hidroksilnya ya. Ya, perbedaan di sini ya antara aldosa sama ketosa. Ya. Kalau rumus kimianya sama, rumus kimianya sama. Itu tentang struktur linearnya. Bandingkan antara aldosa sama ketosa. Ini ya. Ini gugus reduktifnya, yang gugus yang reduktif ya, karbonil ya. Jadi kalau ada ketonnya itu yang kita sebut sebagai gugus yang reduktif. Kemudian di alam ada sekitar 90% karbohidrat ya, merupakan bentuk tertutup ya. Jadi kalau di alam ya sekitar 90% karbohidrat bentuknya itu tertutup ya. Ini baik bentuk piran maupun furan ya, maupun furan. Ini kalau piran jadi 5C ya, 10 ya, ikatan C1 sampai C5. Kalau furan 4C10, ikatan itu pada C2 sama C5 ya. Kemudian juga bentuk ikatan beta ya. Kalau ini ikatan beta tidak tercerna, ini oleh enzim pencernaan ya, tidak akan tercerna kalau ada ikatan betanya. Ikatan beta. Ntar mungkin kalian ingat kembali lah tentang dasar-dasar organik. Biasanya kan kalau C kan ada C alfa, C beta ya. Mungkin kalau mereview kembali kalian coba ingat di pembahasan tentang organik di dasar-dasarnya. Kemudian semua monosakarida adalah gula reduksi ya. Asalkan C1-nya tidak berikatan dengan gugus lain ya. Ini tentang teori-teori dasar tentang pentingnya, makanya sebagai salah satu dasar perhitungan untuk kuantitatif, ntar ada yang dihitung berdasarkan gula reduksi, Kalau diagram ini cuma perubahan contoh ya, perubahan bentuk dari rantai lurus ya menjadi rantai cincin ya. Karena bentuk glukosa itu ada tadi ya, rantainya linear atau lurus, bisa juga berubah menjadi bentuk cincin ya. Ini contohnya pada glukosa ya. Ini pas perubahan menjadi alfa glukosa ya, menjadi alfa glukosa ya. Kalau menjadi alfa berarti posisi OH-nya itu di bawah ya. Kemudian pas strukturnya bentuk beta glukosa. Kalau beta glukosa berarti OH-nya ada di posisi atasnya. Jadi perbedaannya di sini aja. Ini alfa glukosa. Kemudian kalau ini beta glukosa. Ini cuma perubahan bentuk ya, dari linear atau lurus menjadi bentuk cincin. Ya, karena ada ini ikatan di sini. Ikatan hidroksil yang di sini
dengan karbonil yang di sini. Ya. Tidak ada ikatan perubahan ikatan ini, makanya dia bisa berubah menjadi bentuk cincin, bentuk alfa sama bentuk betanya. Ya. Intinya perubahan di sini aja. Ya. Ini yang disebut sebagai gugus reduktifnya. Ya. Ini berarti reaktif ya. Jadi gugus ini yang gugus reaktif ya. Jadi kalau ada reaksi kimia yang bereaksi di sekitar ini aja yang bereaksi. Makanya kalau kita itu belajar tentang reaksi kimia, walaupun strukturnya kompleks ya, jangan kita lihat struktur kompleksnya, tapi kita lihat gugus yang reaktifnya itu mana ya. Kalau di sini kan ya, di sini disebut gugus yang aktif, cuman dia gugus reduktif ya, dalam bentuk reduktif ya. Kalian kan sudah kenal juga kan reaksi oksidatif ya, sama reaksi reduktif ya. Mungkin harus diingat kembali reaksi oksidatif itu apa sih ya, reaksi reduktif itu apa ya. Ini cuma mereview aja, mereview kembali sebelum kita mengulas tentang gimana caranya menghitung kuantitatifnya ya, sebagai dasar karbohidrat. Ini contoh bentuk-bentuk lainnya. Ini contoh yang bentuk furan ya. Ini bentuk furan. Cincin 5 ya. Bentuk furan. Ya. Ini juga yang gugus reduktifnya ya. Ini yang disakarida. Ini yang gugus reduktifnya ya. Jadi kalau pada uji kualitatif ya, ataupun pada kuantitatif kan prinsipnya juga ada reaksi sebenarnya. Ya, dalam perhitungannya itu ada reaksinya ya. Misalkan kualitatif ya, misalkan ditambah reaksi Wong-List ataupun misalkan reaksi Biuret ya, perubahan warna ya. Perubahan warna kan karena efek apa sih? Efek terjadi reaksi ya. Yang bereaksi di gugus aktifnya gitu loh. Ya, salah satunya di sini gugus, kita harus cek gugus aktifnya. Biasanya kan itu kalau kita belajar tentang kualitatif, kita nggak cuma melihat perubahan warna ya. Perubahan warna misalkan dari nggak berwarna menjadi warna merah muda misalkan, ataupun nggak berwarna menjadi warna biru ya. Ya kita harus tahu reaksinya. Kenapa sih ini? Senyawa apa ini yang warnanya merah? Senyawa apa sih ini yang warnanya biru? Di apa itu namanya, di analisis farmasi kan itu. Parameter-parameter perubahan, misalkan perubahan temperatur ataupun perubahan warna ataupun pembentukan kristal, itu kan efek dari reaksi kimia gitu loh. Makanya kita harus cari reaksinya juga kalau kita tentang belajar kualitatif ya. Warna merahnya ini apa sih, dari senyawa apa gitu. Itu sebagai dasar uji kualitatifnya. Begitu juga kuantitatif ya, kadang-kadang kuantitatif juga sama karena ada dari hasil dari reaksi ya, karena adanya reaksi ya, karena ada reaksi kimia gitu. Makanya kan bisa dihitung sebagai kadarnya. Di sakarida ini yang contoh sukrosa sama laktosa ya. Kalau sukrosa ya itu dari gabungan dari alfa glukosa sama beta fruktosa. Kemudian yang laktosa ya alfa glukosa sama beta galaktosa ya. Ini gugus reduktifnya ya, saling menutup ya. Karena ada proses ini dia akan efeknya dia jadi tidak reaktif di sini. Kalau dia bentuknya sudah bentuk disakarida, dia gugus ini ether ya. Ini kan berarti gugusnya itu gugus ether ya. Dia tidak reaktif, tidak reaktif. Kemudian kalau kita mereview sedikit kembali tentang pati ya atau amilum ya yang ada dalam karbohidrat ya. Selain tadi dasar-dasar di
rantainya ya. Ada amilos, ada monosakarida, disakarida, polisakarida. Kemudian sekarang kita mereview sedikit tentang yang lebih besar lagi, ya, molekul yang lebih besar lagi. Contohnya itu pati atau amilum. Ya. Di pati dan amilum kan ada yang kita sebut sebagai amilosa. Ya. Kalau amilosa itu yang gabungan dari monosakarida, tapi dia masih lurus, rantainya masih lurus ya. Tapi kalau amilopektin dia sudah ada cabangnya, Misalkan salah satu bentuknya itu di sini, ya. Sudah ada cabangnya, ya, di rantai di sini, rantai cabangnya. Jadi kalau amilosa dia bentuknya rantainya lurus, ya. Tapi kalau amilopektin dia sudah bercabang-cabang bentuknya. Ya, bentuk pengikatan cabangnya salah satunya contohnya intinya di sini. Ya, itu ya. Kalau dari secara polimer secara umum ya sudah ketahuan kalau rantai lurus dibandingkan cabang biasanya kekerasannya yang pasti kalau kita lihat yang punya rantai cabang ya. Kalau dari sifat kekerasannya ya. Kalau dari sifat kekerasannya ya. Makanya amilopektin dia itu biasanya lebih keras dia, biasanya lebih keras ya. Ini kalau kita lihat bandingkan amilosa sama amilopektin. Kemudian ini yang bentuk glikogen ya dalam tubuh hewan ya. Ini beberapa contoh ya. Ini tentang penjelasan gugus reduktifnya. Amilosa ya. Amilosa adalah rantai tak bercabang. Tadi kita lihat ya di strukturnya. Jadi dia rantainya rantai lurus dia kalau amilosa. Tapi kalau amilopektin sudah ada percabangan ya di posisi 16 glikosidiknya. Ya, jadi di rantai 16 glikosidik ya. Tiap ini di cabangnya di sini di titik 16 glikosidik ya. Kemudian amilosa, amilopektin di alam ya, pasti ada, tapi dua-duanya biasanya bercampur ya. Kayak di singkong ataupun di beras itu yuk ada dua-duanya ada. Ada amilosa sama amilopektin ya, dicampuran ya. Jadi ada amilosa, ada amilopektin. Biasanya dua itu ada ya. Cuman presentasinya yang beda. Cuman presentasinya beda. Kadang-kadang amilosanya itu lebih banyak, kadang-kadang amilopektinnya lebih tinggi amilopektinnya. Mungkin juga bisa kalian carilah ya. Saya belum bisa ngasih contoh mungkin beberapa produk ya, persentase dari amilosa amilopektin mungkin bisa kita cari ya. Kemudian enzim alfa 14 amilase ya bisa memecah ikatan 16 glikosidik ya. Jadi pada ikatan amilosa amilopektin yang terikat pada 16 glikosidik ini bisa dipecah oleh enzim alfa 14 amilase. Cuman ini butuh waktu yang lama ya. Bisa dipecah rantai sambungan-sambungannya ya, setelah pada amilosa amilopektin ya oleh enzim amilase ya. Cuman butuh waktu lama ya. Makanya mungkin pas tugas akhir biasanya ada yang pemakaian enzim amilase ya, untuk pemecahan amilosa amilopektin ya. Kadang ada jadi reaksinya reaksi enzimatis gitu loh. Untuk memecah ikatan pada amilosa amilopektin, makanya kita sebut sebagai reaksi enzimatis ya, karena pakai enzim amilase ya. Di tugas akhir biasanya pakai tugas akhir biasanya yang akan memecahkan tahapannya ada pemecahan amilosa amilopektin ya, dia kemungkinan salah satunya pakai amilase. Karena ini bisa mungkin butuh waktu lama, mungkin bisa ditambahkan dengan pemanasan mungkin kalau pengen cepatnya. Amilosa ya sekitar 200 molekul glukosa ya. Jadi kalau amilosa itu sekitar 200 glukosa, amilopektin ya karena sudah bercabang-cabang lagi makanya dia lebih banyak lagi sekitar 600 molekul glukosa.
Tapi kalau dalam bentuk beta ya, beta 14 glikosidik ya, kalau dia tidak dapat dicerna enzim pencernaan ya. Kalau saya ingat di apa itu namanya di tugas akhir ya, ada yang membuat pati resisten kalau nggak salah ada. Jadi pati resisten ya. Mungkin kalian juga ntar mungkin kalau ketemu sama siapa kayak dosen pembimbing yang biasanya mengerjakan itu Bu Anin ya. Kalau Bu Anin kadang-kadang dia topiknya kepati ya. Kepati kadang-kadang ada yang membahas tentang pati pembuatan pati resisten atau gimana itu biar salah satunya fungsinya biar apa ya mencegah salah satunya anti diabetik kalau nggak salah biar walaupun kita makan banyak ya efeknya gulanya jadi kecil itu loh ya. Salah satunya itu untuk anti diabetik mengurangi efek anti diabetiknya. Kemudian hewan pemamah biak juga tidak dapat mencerna ya. Kalau hewan pemamah itu tidak dapat mencerna, tapi lambungnya tidak asam sehingga ada bakteri yang mampu hidup dan menghasilkan enzim selulosa ya. Kalau di hewan ya, kalau di hewan ternyata ada enzim yang namanya enzim selulosa ya. Makanya walaupun dia itu misalkan makan rumput dia masih bisa tercerna dia, masih bisa tercerna. Karena di hewan dia akan menghasilkan yang namanya enzim selulosa ya. Dia yang sebagai pencernanya. Kemudian pati ya jika dihidrolisis sempurna ya dextroequivalennya sama dengan 100 ya. Kemudian sifat reduksi monosakaridanya glukosanya juga 100% ya. Kemudian berkurang jika perikatan, kemudian sukrosa tidak reduktif ya, karena C1 glukosa berikatan dengan C2 fruktosa ya. Ini kalau yang sukrosa tidak reduktif ya, di mana C1-nya glukosa berikatan dengan C2 yang fruktosa ya. Itu sedikit tentang apa itu namanya mereview tentang karbohidrat secara struktural ya, secara linier ya, kemudian secara chain ataupun mungkin klasifikasi ya, ataupun mungkin penjelasan sedikit tentang pati ya, karena tadi basisnya kalau kita menghitung karbohidrat ada yang berbasisnya pati ya, kemudian juga ada yang berbasisnya apa itu namanya gulanya, berbasisnya gulanya ya. Ntar kita mungkin kita ulas beberapa penjelasan tentang analisis karbohidratnya. Kemudian ini ya dalam analisis proksimat ya, mungkin dalam penjelasan Bu Lilis mungkin sudah ya, mungkin juga sudah pernah ada penjelasannya. Kadangkala tidak dilakukan analisa karbohidrat. Hanya dihitung dari hasil analisa komponen yang lain dan dinyatakan sebagai KH baik dengan perbedaan ini. Ini bisa mengingatkan sedikit aja pada pembahasan mungkin di Bu Lilis mungkin. Ini cuma saya mengingat mereview sedikit ya tentang di proksimat ya, karena saya nggak akan bahas ke situ, nggak akan membahas tentang proksimatnya. Cuma mungkin tentang apa itu overlay-nya tentang singgungan mungkin ada, mungkin di proksimat juga ada perhitungan sedikit yang kayak gini. Saya lewati aja tentang proksimat ya. Ini kita langsung masuk tentang metode ya, metode tentang karbohidratnya sendiri. Kalau sebelumnya tentang teori-teori review tentang karbohidrat ya, mungkin yang sekarang tentang analisa gimana sih ya kita menganalisa karbohidrat ya. Jadi ada 3 analisa kalau kita tuh menghitung karbohidrat ya. Ada 3 yang bisa kita analisa. Yang pertama basisnya itu gula sederhana. Jadi yang dihitung gula sederhananya atau gula reduksinya ya. Makanya tadi kan gugus reduktif ya Kak. Kita kan tadi di teori-teori dasarnya tadi
ada gugus-gugus reduktif ya. Karena itu yang ntar ternyata ada poin fokus penghitungan juga ya. Makanya ada yang pertama tentang gula sederhana atau gula reduksinya ya. Tidak apa tadi kan ada gugus-gugus reduktif ya. Karena yang pertama ini berbasisnya gula sederhana atau gula reduksinya yang dihitung ya. Kemudian yang berikutnya berdasarkan pati tercerna ya. Tadi kan ada sedikit tentang pati ya. Karena ada yang dihitung berbasisnya itu pati tercernanya ya. Ada yang dihitung berdasarkan pati tercernanya. Kemudian yang berikutnya ada yang berbasisnya yang dihitung seratnya, itu juga ada. Jadi biasanya ini yang dihitung itu ini. Jadi kalau dalam karbohidrat beberapa yang dihitung itu ini. Ada gula sederhananya atau gula reduksinya atau pati tercernanya juga bisa dihitung. Kemudian seratnya juga. Karena ini semua kan ada dalam karbohidrat ya. Gula reduksinya, patinya, seratnya juga ada. Seratnya juga ada. Sebagai prinsip dasarnya ya. Ini karena sifat atau daya reduktif dari gula ya. Makanya tadi kan kita pas apa itu namanya slide tentang struktur kan difokuskan ada gugus-gugus reduktifnya ya. CO-nya atau OH reduktifnya ya. Karena sebagai prinsip dasarnya yaitu tadi karena di gula itu ada sifat atau daya reduktif gulanya ya. Makanya sebagai prinsip dasarnya karena sifat atau daya reduktif dari gula. Jadi dia bisa mempunyai sifat reduktifnya sebagai gugus yang reduktif. Kalian harus mengingat kembali ya, gugus atau reaksi reduktif itu apa, reaksi oksidatif itu apa. Ciri-cirinya kalian harus mengingat kembali ya. Di organik mungkin udah di gula juga, di apa itu kimia dasar mungkin ada ya. Saya mungkin akan menjelaskan detail tentang reaksi oksidatif reduktif ya. Salah satu cirinya kan biasanya yang sangat familiar kalau oksidatif ya terjadi penurunan oksidatif berarti peningkatan bilangan oksidasi. Kalau reduktif berarti dia penurunan bilangan oksidasi. Itu ya. Jadi ini ya sebagai prinsipnya ya kenapa pada analisa karbohidrat bisa dihitung ya, baik berbasisnya itu gula reduksi, pati cerna atau serat ya karena di gula ada sifat atau daya reduktif gulanya. Kemudian secara analisisnya ya, secara analisis yang pertama ya persiapan sampelnya ya kalau sampelnya dalam bentuk ini ya dalam bentuk apa itu namanya misalkan kayak singkong kayak gitu dalam bentuk padatan intinya dalam bentuk padat bisa dimulai dari persiapan sampel ya bisa digiling ya kemudian dihilangkan lipida dan klorofil ini ya, dengan ekstraksi menggunakan ether ya ini persiapan sampelnya ya. Ntar mungkin kalau kalian apa itu namanya yang tugas akhir mengerjakan mungkin kasusnya itu karbohidrat ya atau pati ya mungkin juga atau yang mengambil langsung ya mengambil ekstraksi langsung dari apa itu sampel baik dari sampel umbi apa ataupun beras apa ya kan ada persiapan sampelnya ya harus mungkin salah satunya dengan ini ya. Karena kalau pengalaman saya ada beberapa mahasiswa juga yang mengerjakan tugas akhir sampelnya langsung dari misalkan dari umbi apa, umbi tanaman apa ya, ataupun dari beras mana, ya harus ada persiapan, jadi harus ada persiapan sampelnya. Kecuali mungkin dia sampelnya sudah dalam bentuk misalkan patinya, ya, nggak membuat pati sendiri ya, jadi patinya nggak dibuat sendiri, jadi nggak ada preparasi persiapan sampelnya. Ini ya karena lipida dan klorofil juga bisa mengganggu ya makanya ini persiapan sampel digiling dihilangkan lipida dan klorofilnya
dengan ekstraksi dengan menggunakan ether ya. Jadi untuk menarik lipida sama klorofil. Nah, kemudian mengekstraksi karbohidrat yang dapat larut dengan air ya. Kemudian diserinkan dengan timbal asetat. Jadi ekstraksi karbohidratnya yang dapat larut dengan air ya, kemudian diserinkan dengan timbal asetat atau PB asetat. Kemudian larutan karbohidrat ya ditentukan bisa ditentukan ada beberapa metode ya. Bisa yang pertama analisis gula reduksi ya. Bisa pakai metode Loew ya, atau Nelson ya. Bisa pakai metode enzimatis ya, atau metode polarimetri ya. Bisa juga pakai metode kromatografi ya. Memang kalau sekarang mas sebenarnya kalau kita analisa sebenarnya sudah ada instrumen itu loh, sudah ada instrumen canggihnya gitu loh sebenarnya. Cuman kadang-kadang kalau secara praktikum masih dipelajari tentang apa itu namanya metode-metode awalnya, metode-metode dasarnya yang mungkin sebagai pembelajaran ya. Kalau kita sekarang mah kalau tugas akhir mungkin kalau yang pengen cepat ya pakai instrumen ya, pakai instrumen sebenarnya itu sudah bisa, udah ketahuan langsung dari mulai sampai kadarnya juga bisa gitu loh. Jadi enggak, cuman prinsipnya sama walaupun pakai instrumen juga prinsip dasarnya sama. Karena di gula tadi ada sifat reduksinya, ada sifat reduksi dari gula. Prinsip dasarnya sama. Ini ya. Larutan karbohidrat ya ditentukan dengan bisa melalui gula reduksi, ya, bisa lewat metode Loew atau Nelson ya, bisa enzimatis ya, bisa pakai polarimetri, bisa pakai kromatografi. Yang pertama analisa gula reduksinya. Jadi yang pertama kita coba jelaskan tentang analisa yang berbasisnya gula reduksi. Jadi yang dihitung gula reduksinya dulu ya. Tujuannya untuk menentukan jumlah gula reduksinya ya. Jadi yang pertama kita hitung jumlah gula reduksinya dulu ya. Sebagai prinsip kerjanya karena ada proses reduksi ya, kuprioksida menjadi kuprooksida ya, oleh gula reduksi ya. Ini. Jadi ada reduksi dari kuprioksida menjadi kuprooksida oleh gula reduksi ya. Jadi ada proses reduksi. Reduksi berarti cirinya ya ada penurunan bilangan oksidasi ya. Jadi mungkin Cu2+ menjadi Cu+ mungkin ya. Ya. Karena apa? Karena ada gugus dari reaksi dengan gula reduksinya ya. Karena gula reduksi sifatnya mereduksi. Jadi penurunan bilangan oksidasinya di sini ya. Kupri menjadi kupro ya. Biasanya metode yang sering dipakai ya dalam praktikum ya. Metode Loew-Scroll sama Nelson-Suomugi ya. Biasanya yang dipakai itu. Jadi metode Loew-Scroll sama Nelson-Suomugi ya. Untuk ini yang berbasisnya yang dihitungnya gula reduksinya. Gula reduksinya. Jadi kalian secara prinsip, yo kalau ditanya tentang prinsip, yo ini aja Kak, reduksi dari kuprooksida menjadi kuprooksida oleh gula reduksi. Tujuannya apa ya? Tujuannya di sini untuk menentukan jumlah gula reduksinya. Kalau metodenya, metode yang dipakai dua, ada Loew-Scroll sama Nelson-Suomugi. Kalau ini penjelasan detail tentang metode scroll ya, Loew-Scroll. Mungkin saya nggak akan menjelaskan secara eksplisit ya detail-detailnya. Kalau ini hampir sama dengan kita
di praktikum ya mungkin kalian bisa coba pahami sendiri ya, baca lagi ya. Sama ini prinsipnya, misalkan ini metode scroll yang prinsipnya gula reduksi plus kupri sulfat, karena ini lebih ke step by stepnya kalau kita mengerjakan metode scrollnya. Kalau secara reaksi prinsipnya itu nih, jadi ada CO2 plus ya, ditambah bereaksi dengan gula reduksinya, dia akan menjadi Cu2O plus asam oksidasi. Jadi ada penurunan dari Cu2 plus menjadi Cu plus ya. Ya, makanya dia Cu-nya mengalami reaksi reduksi. Ya. Reduksinya apa dari gula reduksi ini. Ya. Jadi Cu2 plus berubah menjadi Cu plus. Ya. Ini masih step by stepnya Lewis scroll kalian ini. Kalau di sini dia masih metodenya masih pakai titrasi blanko ya. Jadi metodenya masih metode konvensional ya, masih metode belum instrumen. Sebenarnya kalau sekarang kita analisa ya udah berbasisnya instrumen sudah ada, baik yang metodenya pakai metode kromatografi ataupun HPLC, jadi berbasis instrumen. Kalau Lewis scroll ini penjelasan tentang metode konvensional. Ini pakai titrasi, masih metode pakai metode titrasi. Mungkin mengenai kalau kita singgung tentang kelebihan ataupun kelemahan ya tentang analisa karbohidrat gula yang analisa gula reduksinya yang metode Lewis scroll ya bisa dikatakan cukup teliti kalau kita pakai titrasi sebenarnya. Kalau titrasi memang semua banyak faktor lah, bisa juga bisa humannya, kemudian alatnya juga bisa berpengaruh ya. Jadi bisa teliti, bisa enggak ya, jadi tergantung human sama alat yang dipakai ya. Kalau kita kerjanya di labnya apa itu namanya ceroboh ya bisa aja enggak teliti hasilnya ya. Tapi walaupun kita pakai titrasi ya, alat gelas, yang penting kita kerjanya tertata rapi ya, enggak ceroboh, hasilnya bisa cukup teliti ya. Tapi kalau dibandingkan sama instrumen tetap hasilnya pasti lebih valid, lebih bagus yang instrumen ya. Jadi kesalahannya lebih sedikit karena ada validasinya kalau instrumen lebih jelas. Itu ya. Makanya kalau saya cukup teliti, bisa cukup teliti ya. Yang penting itu tadi human-nya ya. Human error-nya diminimalkan ya. Kemudian alat-alatnya juga dalam kondisi nggak rusak ya. Kemudian mungkin kalau kelemahan yang kurang praktis ya, waktunya lama ya. Bayangkan kalau sampelnya ada beberapa, ini kan pakai metode titrasi, mungkin kalian sudah pernah atau sering lah belajar tentang titrasi, kan sudah tahu gimana kalau kita titrasi ya. Jadi bisa dikatakan kalau nggak cara lah kita bisa titrasi dengan cepat ya. Standar lah titrasi gitu. Lebih cepat ya pakai instrumen sebenarnya, lebih cepat pakai instrumen ya. Kemudian lagi kebutuhan reagen kimia juga banyak ya. Jadi kebutuhan reagen kimia juga banyak ya. Jadi ada beberapa reaksi kimia, pemakaian reaksi kimia ya. Jadi ada bisa boros dalam biaya ya. Kemudian KI, salah satunya mungkin garam KI juga kalori sangat mahal ya. Makanya dalam Lewis ini beberapa kelemahan atau kekurangannya. Mungkin kalau bisa dikatakan cukup teliti juga tergantung kita, kecerobohan kita. Kalau kita kerjanya baik, pakai titrasi ya bisa hasilnya yang teliti ya. Cuma mungkin kekurangannya dia kayaknya lebih banyak. Makanya kalau sekarang tugas akhir mah lebih baik pakai instrumen ya, lebih baik pakai instrumen kalau kita kerja analisa kalau sudah ada instrumen yo yang bisa digunakan yo lebih baik pakai instrumen ya
Kecuali memang kalau instrumen belum ada, kalau instrumen belum ada, baru kita pakai kerja konvensional ya. Minimal spektro ya, kalau spektro bisa, kalau spektro minimal spektro. Karena spektro biasanya lebih apa ya, lebih umum. Kalau spektro lebih umum, banyak metode analisa kuantitatif kita bisa menggunakan spektro. Banyak yang bisa kita gunakan spektro. Karena tadi ya, walaupun mungkin ada syarat sampel kapan kita pakai spektro, ya, walaupun sampel kita nggak memenuhi syarat, ada satu yang bisa kita apa itu namanya modifikasi ya, harus diderivatisasi dulu senyawa kita atau sampel kita biar bisa diidentifikasi pakai spektro. Gitu. Salah satunya kan itu. Kalau sampel kita nggak memenuhi syarat pakai spektro, ya harus dicari cara metode derivatisasinya biar kita sampelnya bisa pakai spektro. Ya, ini salah satu contoh perhitungan aja ya. Misalkan sampel teh botol lemon tea diperkirakan mengandung gula reduksi 2-3% berat volume. Akan diuji dengan ELISA loop scroll. Bagaimana cara preparasinya, caranya agar larutan sampel yang akan ditambahkan Regen Loop mengandung sekitar 50-60 mg gula reduksi per 25 ya. Ini salah satu contoh soal aja. Salah satu contoh soal mungkin bisa kalian coba. Kemudian yang berikutnya metode Nelson-Somogyi. Kalau tadi kan metode loop scroll kan. Yang berikutnya metode Nelson-Somogyi. Secara prinsip ya, gula reduksi akan dioksidasi oleh kuprioksida menjadi kuprooksida. Kalau tadi kan kupro menjadi kupri ya. Kalau tadi, coba kita lihat ulang ya biar lebih ini. Ini ya, kalau yang loop scroll Cu2 plus menjadi Cu1 plus. Ya. Ya. Ini kalau ini prinsip yang Nelson-Somogyi ya. Gula reduksi akan dioksidasi ya, dioksidasi. Jadi reaksinya reaksi oksidasi. Ya. Kalau oksidasi berarti kan ada peningkatan bilangan oksidasi ya. Dari kuprioksida menjadi kuprooksida. Kalau tadi kan yang scroll kupro menjadi kupri. Kalau ini kebalikannya, kupri menjadi kupro. Ya. Ini harus paham di prinsip tadi ya. Kebalikan prinsipnya kebalikan dengan loop scroll yang tadi. Ya. Kalau ini kan oksidasi. Ya. Jadi gula reduksi akan dioksidasi oleh kuprioksida, kemudian dihasilkan kuprooksida. Jadi Cu1 plus menjadi Cu2 plus. Ya. Kemudian kuprooksida direaksikan dengan arsenomolibdat. Ini reaksinya. Jadi kupro pembentukan setelah terbentuk kuprooksida direaksikan dengan arsenomolibdat. Akan membentuk senyawa kompleks yang berwarna violet atau ungu. Reaksi ini dia akan menghasilkan senyawa yang kompleks ya. Senyawa kompleks kan ciri-cirinya kan berwarna. Makanya kalau reaksi senyawanya berwarna, hasilnya berwarna, pasti dia akan bisa kedetek sama spektro. Ya, karena di sini metodenya sudah pakai instrumen, salah satunya instrumen yang standarnya itu spektro. Ya. Intensitas warna ekuivalen dengan konsentrasi gula ya, yang dapat ditera absorbansinya dengan spektrofotometer ya, pada panjang gelombang 540 nanometer ya. Jadi dideteksi pada panjang gelombang 540 nanometer ya. Jadi kalau Nelson-Somogyi sudah pakai instrumen ya, walaupun instrumen standar ya, pakai spektro, karena spektro ini yang paling standar ya.
instrumen spektro yang paling standar. Kalau tidak yang paling di atasnya kan bisa pakai apa itu namanya HPLC ya. Bisa pakai beberapa instrumen yang tingkatnya tingkat tinggi ya. Kalau spektrofotometer kan instrumen standar ya, instrumen standar. Standar dan apa ya, mudah dioperasikan. Memang kalau spektro kan makanya kita sangat familiar. Kalian mungkin juga sudah pernah mencoba beberapa kali mungkin pakai spektrofotometer. Lebih standar. Kalau kita bandingkan HPLC, lebih rumit HPLC pemakaian, lebih rumit HPLC. Ya. Karena saya sendiri terus terang belum pernah pakai HPLC, yang di PTA kan HPLC punya. Terus terang saya sendiri belum pernah pakai HPLC. Kalau saya lihat yo, secara apa itu komponen ataupun metodenya lebih sederhana tentang spektro. Hanya minimal metode spektrofotometer kalian harus paham ya. Ya karena dalam komprehensif biasanya walaupun kalian nggak kenal paham benar-benar tentang HPLC, tentang GCMS ya, tentang IR, baik itu skema diagramnya, komponennya ataupun prinsip dasarnya, minimal kalau ditanya yang standarnya spektrofotometer kalian harus paham ya. Baik mengenai prinsipnya ataupun tentang persamaan yang mendasarinya ataupun tentang komponen yang ada di dalamnya ataupun fungsinya ya, fungsinya spektro itu bisa untuk analisa apa sih, kualitatif ataupun kuantitatif ataupun dua-duanya ya. Syarat-syarat pakai spektro itu apa sih ya. Kalian harus paham itu ya, karena minimal kalau dalam kompre biasanya itu kalau kalian sudah mentok nggak bisa menjawab pertanyaan tentang HPLC, tentang instrumen yang lumayan besar, minimal kalau ditanya tentang spektrofotometer juga sekalian paham itu loh. Ya, makanya harus kalian benar-benar pahami lah, minimal spektro kalian sangat familiar, sangat paham. Karena kan kerja kayaknya sudah pernah lah ya, melakukan sendiri, insya Allah spektro sudah pernah. Karena kalau spektro, kalau HPLC ataupun GCMS ataupun NMR ataupun IR kan kita kadang-kadang nggak pegang langsung ya, jadi kita kadang-kadang agak susah mungkin agak susah memahami 100% ya. Minimal prinsipnya sama komponen aja ya. Kalau spektrum mah kalian harus, kalau ditanya tentang spektrum harus benar-benar paham ya. Mulai dari komponennya, kemudian prinsipnya, kemudian persamaan yang mendasarinya, syarat-syarat pakai spektro apa sih ya, harus paham itu. Karena minimal kalau kita di kompre biasanya gitu. Kalau nggak bisa ditanya tentang instrumen yang tingkat tinggi, yo minimal spektro harus paham, karena secara praktikum kan sudah pernah melaksanakan itu, jadi harus paham juga. Untuk mengetahui konsentrasi gula ya, maka perlu dibuat ini sama ya. Kalau pakai spektrum biasanya pakai kurva kalibrasi ya, pakai metode kurva kalibrasi ya. Jadi pakai samalah untuk menghitung kuantitatif ya. Kalau spektro kan bisa dipakai untuk dua analisa kan, bisa untuk kualitatif, bisa untuk kuantitatif ya. Kalau untuk kualitatif biasanya yang dilihat yuk panjang gelombang maksimumnya. Kemudian kalau untuk kuantitatif biasanya pakai metode kurva kalibrasi ya, pakai metode kurva kalibrasi ya. Mungkin sudah sangat paham, sama lah penjelasannya sama. Gimana sih kalau kita cari pakai spektro ya sama. Mungkin di sini saya nggak akan menjelaskan detailnya ya, karena sama cara-caranya pakai penghitungan kurva kalibrasi. Jadi di pembuatan deret seriesnya, kemudian dibuat persamaan regresi, kemudian sambil kita hitung, kita preparasi, kemudian dicari absorbansinya, kemudian untuk mencari kadarnya masukkan dalam persamaan regresinya. Itu kan beberapa tahapan kita dalam apa itu namanya kurva kalibrasi yang pemakai spektro. Sama. Kalian kan sudah pernah kan pakai spektro? Udah, Pak. Udah ya. Jadi prinsipnya samalah pakai spektro untuk menghitung kuantitatifnya.
pakai kurva kalibrasi. Cari persamaan regresinya, kemudian sampel dihitung absorbansinya, kemudian dimasukkan dalam persamaan regresinya. Itu ya. Mungkin saya nggak akan menjelaskan tentang contoh-contoh perhitungan manualnya ya. Ini cuma beberapa contoh aja. Ya, ini kalau manual ya, kalau manual kan harus kayak gini sebenarnya. Kalau kita menghitung manual harus dalam bentuk ini. Cuman ini manualnya. Jadi ada R-nya kan ya. Kalau kita kurva kalibrasi kan persamaan regresinya kan ada R, R korelasinya kan. Harus di atas 0,95 kalau bisa ya. Makin mendekati 1 berarti persamaannya yang kita dapatkan lebih valid lah, lebih valid. Kalau di bawah 0,8 mau nggak mau ya banyak data yang harus kita ulangi gitu loh, banyak data yang harus kita ulangi. Ini ya sama saya lewati aja. Ini contoh ya, contoh perhitungan aja akan yang sekadar bulan. Kemudian tadi yang berikutnya penentuan sukrosa. Sukrosa dihidrolisis dengan asam atau enzim ya. Jadi saya terlebih ya, sukrosa bisa dihidrolisis dengan asam atau enzim ya. Kemudian menghasilkan 2 mol gula reduksi atau gula invert, fruktosa dan glukosa. Baru gula invert ya yang dihasilkan akan ditentukan lewat metode Luke atau Nelson. Ya, ini prinsip dasar dalam penentuan sukrosa. Ya. Ini persamaan reaksinya. Ya, jadi sukrosa ya dihidrolisis ya menghasilkan fruktosa sama glukosa. Ya. Gula ini yang ditentukan pakai metode Luke atau metode Nelson. Ini perhitungannya ya. Jadi pertama dihitung dulu jumlah gula reduksinya. Ya. Kalau jumlah gula reduksinya sudah bisa dihitung, lalu kadar sukrosanya bisa dihitung ya. Dengan faktor koreksinya. Jadi tinggal pengkalian antara jumlah gula reduksi kali faktor koreksinya. Ini ya cara menghitung faktor konversi atau koreksi BM dari sukrosanya ya. Jadi FK-nya ada 0,95 ya. Jadi 342 dibagi 2 BM reduksi kali 180. Ini rumusnya. 340 dibagi 2 BM gula reduksi kali 180. Hasilnya 0,9. Ini FK-nya, nilai FK-nya. Yang berikutnya untuk penentuan patinya. Untuk penentuan pati. Ya. Ini sudah jam berapa? Saya nggak lihat jamnya. Sudah jam berapa ini? Saya nggak ada jam di sini. Jam 2:46, Pak. Jam berapa? Jam 2:46 menit, Pak. Jam 2 lebih? 46. Mungkin saya maksimalkan sampai jam 3 ya, sampai asar ya. Kalau belum selesai materi tentang ini mungkin bisa digabungkan penjelasannya di pertemuan berikutnya ya, di pas luring nggak apa-apa. Hari Selasa besok. Yang berikutnya penentuan pati. Prinsipnya ya, pati dihidrolisa ya dengan asam ya. Asam itu biasanya asamnya asam kuat ya, asam kuat ya. Makanya kalau dalam penelitian biasanya juga bisa menjadi topik ya, kira-kira asam apa yang bisa dipakai yang hasilnya paling baik ya untuk menghidrolisa pati ya. Kadang-kadang juga
dari asam misalkan HCl, kira-kira berapa konsentrasi sih yang paling baik, itu juga bisa dijadikan topik penelitian ya. Karena topik penelitian mah tergantung kita mau pelajari sisi mananya. Itu aja udah jadi sisi apa itu penelitian ya, sisi penelitian. Nah, ini jadi pati dihidrolisa mungkin berhenti sebentar ya. Di sini ada adzan. Ntar saya bisa lanjutkan sedikit. Saya lanjutkan dulu. Mungkin saya akan lanjutkan sampai poin 4 ini ya. Ntar kita gabungkan sisanya dengan pertemuan Selasa minggu depan. Prinsip dari penentuan pati ya. Jadi pati dihidrolisa ya dengan asam ya. Asamnya bisa HCl, HSO4, H2SO4, HNO3. Biasanya asam-asam kuat ya. Biasanya asam kuat yang dipakai. Kemarin biasanya kadang-kadang yang sering dipakai itu pakai kalau nggak salah H2SO4 ya. Biasanya mahasiswa yang tugas akhir yang mengerjakan objeknya pati hidrolisnya kalau nggak salah biasanya pakai H2SO4 atau HNO3 biasanya. Biasanya juga kadang-kadang dia punya membandingkan beberapa konsentrasi biasanya dalam optimasi. Biasanya kan kalau dalam kita kerja biasanya ada satu sisi optimasi. Jadi misalkan pakai asam H2SO4 ya, dioptimasi dulu. Apa itu namanya? Kira-kira konsentrasi berapa yang hasilnya itu optimum untuk menghidrolisis pati. Ya. Biasanya kadang-kadang ada tahapan di itu biasanya mahasiswa yang objeknya pati biasanya. Biasanya ada kadang-kadang ada yang membandingkan juga, misalkan satunya pakai asam H2SO4, satunya pakai HNO3. Yang mana yang paling bagus menghidrolisis patinya ya. Itu juga bisa. Jadi pati dihidrolisa dengan asam ya, sehingga menghasilkan gula-gula reduksi ya. Kemudian gula yang terbentuk ditetapkan jumlahnya ya. Jadi di patinya dihidrolisa dulu ya dengan asam ya, kemudian untuk menghasilkan gula reduksi ya, kemudian gula yang terbentuk baru bisa dihitung jumlahnya ya. Ini reaksi secara umum ya, patinya ya, kemudian dihidrolisis ya. Dihidrolisis berarti direaksikan dengan ada penambahan H2O, ada penambahan H2O. Kemudian
dengan terbentuknya di sini glukosa, pembentukan glukosa ya. Kemudian kalau dalam perhitungan ini biasanya ada faktor konversi ya, dan faktor konversi ini BM patinya ya, dibagi BM gula reduksinya. Kemudian kadar pati ya bisa dihitung dari nilai FK-nya kali kadar gula reduksinya. Jadi kalau kita mau menghitung kadar pati, ya, kalau kita belum menghitung kadar gula reduksinya ya belum bisa. Ya. Jadi syaratnya yuk dihitung dulu kadar di awal tadi gula reduksi, ya, baru kita kalikan dengan FK-nya. Ya. FK-nya ini tergantung dari sumber ya. Pati kan bisa dari misalkan dari singkong, dari beras apa, kan dari banyak macam-macam hasil tanaman. Ya, itu beda-beda. Itu beda-beda. Ada datanya, ada data tentang faktor konversi dari masing-masing tanaman itu ada. Ya, jadi untuk menghitung kadar pati, kadar gula reduksinya itu harus dihitung dulu, baru dikalikan dengan nilai FK-nya. Ya. Ini sama ini contoh pengenceran aja. Misal pengenceran, itu mungkin ya jadi kalau sudah selesai mungkin saya kalau di sini kirain ada tampilan data tentang data ini FK ya. Kalau nilai FK itu masing-masing sumber itu beda ya. Misalkan pati dari beras apa, beras mana itu juga pati dari umbi apa itu beda. Ntar itu ada datanya ya. Ntar saya mungkin akan saya tambahkan di slide ini apa itu nilai FK dari beberapa sumber pati ya. Jadi misalkan pati dari beras, pati dari umbi ataupun dari tanaman apa itu beda. Itu beda kadarnya.